Salah satu ini kalkoiba Rajaku kotobun wakalmu kotoba Salah satu ini kalkoiba Rajaku kotobun wakalmu kotoba. Gus Baha adalah santri kesayangan almarhum ulama karismatik yaitu Kiai Haji Maimun Zubair Mbah Mun di Rembang. Maka pantas saja saat ibunda Gus Baha meninggal, yakni Haja Yusanij Nur Salim meninggal dunia pada Rabu 2020 bulan April, ribuan bahkan jutaan netizen menyampaikan duka cita mendalam. Lalu siapa sebenarnya sosok Gus Baha, ulama hafal Al-Quran 30 juz yang kini menjadi primadona di YouTube? Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau lebih dikenal dengan Gus Baha adalah salah satu ulama Nahdlatul Ulama atau NU yang berasal dari Narukan, Keragan, Rembang, Jawa Tengah. Gus Baha dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Quran. Gus Baha juga disebut sebagai ahli tafsir asli didikan ulama Nusantara. Gus Baha yang ahli tafsir, Dewan Ahli Tafsir Nasional yang berlatar belakang non-formal dan ahli tafsir yang mondoknya hanya di Nusantara. Ada sebuah kesempatan Profesor Quraisy Shihab berkata, sulit ditemukan orang yang sangat memahami dan hafal detail-detail Al-Quran hingga detail-detail fikih yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran seperti Pak Baha. Gus Baha adalah seorang putra ulama ahli Quran Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz dari Narukan, Keragan, Rembang, Jawa Tengah, sebuah desa di pesisir utara Pulau Jawa. Kiai Haji Nur Salim adalah murid dari Kiai Haji Arwani Al-Hafiz Kudus dan Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafiz Pati. Dari silsilah keluarga ayah, dari buyut hingga generasi keempat kini merupakan ulama-ulama ahli Quran yang handal. Sedangkan silsilah keluarga dari garis ibu Gus Baha merupakan silsilah keluarga besar ulama Lasem. Bani Mbah Abdurrahman Basyaiban atau Mbah Sambu yang pesariannya ada di area Masjid Jami Lasem, sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota Rembang. Pendidikan Gus Baha kecil mulai menempuh gembelengan keilmuan dan hafalan Al-Quran di bawah asuhan ayahnya sendiri. Di usia yang masih sangat belia, ia telah menghatamkan Al-Quran beserta qiraat dengan lisensi yang ketat dari ayahnya. Memang karakteristik bacaan dari murid Mbah Arwani menerapkan ketetatan dalam tajwid dan makhrajul huruf. Menginjak usia remaja, Kiai Nur Salim menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmat kepada Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang, sekitar 10 km arah timur Narukan. Di Al-Anwar inilah Gus Baha terlihat sangat menonjol dalam ilmu syariat seperti fikih, hadis, dan tafsir. Hal ini terbukti dari beberapa amanat prestisius keilmian yang diemban oleh ia selama mondok di Al-Anwar, seperti Rais Fatul Muin dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Al-Anwar. Saat mondok di sana, Gus Baha menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan rawi dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, Gus Baha juga menghatamkan hafalan kitab Fathul Muin dan kitab-kitab gramatika Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Menurut sebuah riwayat, dari sekian banyak hafalan, Gus Baha lah santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak di eranya. Bahkan tiap-tiap musyawarah yang akan ia ikuti akan serta-merta ditolak oleh kawannya sebab dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan banyak hafalan. Selain menonjol dengan keilmuannya, Gus Baha juga sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatannya sering mendampingi gurunya Syekhina Maimun Zubair untuk berbagai keperluan, mulai dari sekedar berbincang santai hingga urusan mencari takbir, menerima tamu-tamu ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar, dan dijuluki sebagai santri kesayangan Syekhina Maimun Zubair. Pada suatu ketika Gus Baha dipanggil untuk mencarikan takbir tentang suatu persoalan oleh Syekhina.
Karena saking cepatnya tabir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, hingga Mbah Mun pun terharu sambil berkata, "Iya ha, kue pancen cerdas tenan." Artinya iya ha, kamu memang benar-benar cerdas. Selain itu Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Syekhina saat memberikan mau'izah hasanah di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. Setelah menyelesaikan pengembaraan ilmiah di sarang, Gus Baha menikah dengan seorang neng pilihan pamannya dari keluarga pondok Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik sehubungan dengan pernikahan Gus Baha. Diceritakan setelah acara lamaran selesai, ia menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu yang menjadi kenangannya hingga kini. Gus Baha mengutarakan bahwa kehidupannya bukanlah model kehidupan yang mewah, melainkan sangat sederhana. Ia berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut dengan maksud agar ia tidak kecewa di kemudian hari. Calon mertuanya hanya tersenyum dan menyatakan klop alias sami mawon kalih kulo. Sama seperti saya maksudnya. Saat berangkat ke Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikahnya yang telah ditentukan waktunya, Gus Bah berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus reguler. Bus biasa kelas ekonomi berangkat dari Pandangan menuju Surabaya. Selanjutnya disambung bus kedua menuju Pasuruan. Hingga kini bahkan setelah terkenal, Gus Bah masih sering naik bus saat bepergian. Setelah menikah, Gus Bah mencoba mandiri dengan keluarga barunya dan menetap di Yogyakarta sejak 2003. Selama di Jogja, ia menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecilnya berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Semenjak hijrah ke Jogja, banyak santri-santrinya di Karangmangu Rembang yang merasa kehilangan induknya. Hingga pada akhirnya, mereka menyusul ke Jogja, patungan menyewa rumah di dekat rumah Gus Baha. Tiada tujuan lain selain untuk tetap bisa mengaji kepadanya. Ada sekitar 5 atau 7 alumni Al-Anwar maupun MGS yang ikut ke Jogja saat itu. Ada dua santri Gus Baha yang sangat terkenal, yakni Mas Ruhin dan Mustafa, yang sering disebut-sebut dalam ceramahnya di YouTube. Jogja inilah kemudian banyak masyarakat sekitar yang akhirnya minta ikut mengaji kepada Gus Baha. Pada tahun 2005, Kiai Haji Nur Salim jatuh sakit. Gus Baha pulang sementara waktu untuk ikut merawat sang ayah bersama keempat saudaranya. Namun siapa sangka, beberapa bulan kemudian Kiai Haji Nur Salim wafat. Gus Baha tidak dapat lagi meneruskan perjuangannya di Jogja, sebab diamanati oleh ayahnya untuk melanjutkan tongkat estafet kepengasuhan di LP3IA Narukan. Banyak yang merasa kehilangan atas kepulangan Gus Baha ke Narukan. Para santri sowan dan minta kembali ke Jogja. Gus Baha pun bersedia, namun hanya 1 bulan sekali, dan itu berjalan hingga kini. Selain mengasuh pengajian, Gus Baha juga aktif di Lembaga Tafsir Al-Quran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Gus Baha juga diminta untuk mengasuh pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Di Jogja mendapat giliran minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro minggu kedua setiap bulannya. Hal ini tersebut dijalani secara rutin sejak 2006 hingga kini. Ketika ditawari gelar doktor honoris causa dari Universitas Islam Indonesia, Gus Baha tidak berkenan. Dalam jagat tafsir Al-Quran di Indonesia, Gus Baha termasuk pendatang baru dan satu-satunya dari jajaran Dewan Tafsir Nasional yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar. Meski demikian, kealiman dan penguasaan keilmuan Gus Baha sangat diakui oleh para ahli tafsir nasional. Pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Quraisy bahwa kedudukan Gus Baha di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufasir, juga sebagai mufasir faqih, karena penguasaan pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran. Setiap kali lajnah menggarap tafsir Mushaf Al-Quran, posisi Gus Baha selalu di kedua keahlian, yakni sebagai mufasir seperti anggota lajnah yang lain, juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Kenapa Gus Baha selalu memakai baju putih?
Ini adalah alasan menurut saya ya. Pertama, Gus Baha ingin menunjukkan bahwa rasa bersyukur itu sangat perlu kita punya. Tidak perlu mewah di pandangan manusia, tapi semoga saja mewah di pandangan Rabbul Izzah. Dan yang kedua, alasan Gus Baha selalu memakai baju putih. Gus Baha mungkin mengaplikasikan konteks atau takbir kalimat ini. Kurihat aidon fi mukhatatati au ilaihi au alaihi li'annahu yakhillu bil khusyu'i. Dimakruhkan sholat bagi orang yang memakai baju bergaris-garis atau orang tersebut dimakruhkan apabila menjadi imam dalam sholat. Karena baju bergaris-garis itu bisa merusak kepada kekhusyuan. Kitab I'anatul Thalibin juz 1 halaman 190. Makanya Gus Baha lebih memilih memakai baju putih polos. Ikhtiyat. Saya yakin Gus Baha pasti tahu tabir ini. Wallahu a'lam.